Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan perdana kita dari kitab yang baru setelah kita menyelesaikan Kitabus Shalah atau buku bekal salat. Sekarang kita akan masuk dalam suatu buku yang sangat indah yang mengingatkan kita senantiasa kepada hari akhirat, mengingat betapa banyak hal-hal di dunia ini yang buat kita lalai. Maka kita perlu memaksa diri untuk membaca buku-buku yang membuat kita teringat bahwasanya hidup kita hanyalah sementara, agar kita tidak terpedaya dengan kehidupan yang sementara ini. Maka buku yang terbaik yang saya ketahui adalah Riyadhus Shalihin, ya, Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan masuk dengan membaca muqaddimah ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang maha kuasa lagi maha esa, al-azizul ghaffar, yang maha perkasa lagi maha mengampuni, muqawwiril laili 'alan nahar, yang memasukkan malam dalam siang, juga sebaliknya tentunya, tadhkiratan li ulil qulub wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki pandangan, wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar, dan sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang cerdas dan mengambil pelajaran. Ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya beliau mengingatkan bahwasanya perubahan siang dan malam ini adalah tazkirah, peringatan, dan juga memberi pelajaran bahwasanya kondisi bisa berubah-ubah dari malam menjadi siang, siang menjadi malam, dari hidup bisa menjadi kematian. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyadarkan dari sebagian manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyadarkan mereka, fazahadahum, maka Allah jadikan mereka menjadi zuhud fi hadhihi dar, menjadi zuhud terhadap dunia ini. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Kemudian membuat mereka sibuk, orang-orang terpilih ini menjadi sibuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idamatil afkar, dan senantiasa berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala, wa mulazamatil itti'az wal iddikar, dan senantiasa melazimi itti'az, kesadaran, dan iddikar, dan peringatan, ya, jadi ingat. Wa faqahum lidda'ubi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar, dan Allah memberi taufik kepada hamba-hamba pilihan ini untuk senantiasa continue dalam ketaatan kepada Allah dan bersiap untuk darul qarar, untuk hari akhirat. Orang yang seperti ini adalah orang pilihan Allah, senantiasa bersiap bertemu dengan hari akhirat. Dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan urusannya, tetapi selalu ada persiapan. Persiapan dengan beribadah, ya, persiapan dengan menginvest banyak amal saleh yang dia lakukan, ya. Wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar, dan senantiasa waspada terhadap perkara-perkara yang bisa membuat Allah murka kepadanya dan bisa membuat dia terjerumus dalam lembah kebinasaan. Wal muhafadha ala dzalika ma'a taghayyuril ahwal wal atwar, dan juga Allah beri taufik kepada dia untuk bisa menjaga hal ini, senantiasa berusaha bertakwa, persiapan kepada hari akhirat, khawatir dengan apa yang membuat Allah murka. Dia bisa menjaga hal ini ma'a taghayyuril ahwal, meskipun kondisi berubah-ubah, wal atwar, dan tingkatan berubah-ubah. Artinya dia bisa bertahan istiqamah, ya, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi non pandemi, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi ketika dia muda, dalam kondisi ketika dia tua, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dia berusaha menjaga ketakwaannya. Ini orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ini mukaddimah yang dibawakan oleh Imam Nawawi berisyad kepada kita untuk perhatian terhadap buku ini, agar buku ini membantu kita untuk zuhud, untuk semangat beribadah, ya, untuk selalu ingat akhirat, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena buku ini isinya tentang
amalan hati, tentang adab-adab ya. Tentang hal-hal yang membuat kita bersiap untuk bertemu dengan hari akhirat. Kapan-kapan kita dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu tanpa kita duga-duga. Biasanya tiba-tiba Allah mencabut nyawa seseorang. Ahmaduhu ablagu hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Aku muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling mencapai, pujian yang paling sempurna, pujian yang paling mulia, yang paling suci, yang paling mencakup, yang paling berkembang ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu al-bar yang maha baik, al-karim yang maha mulia, ar-raufur rahim yang maha lembut, yang maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa habibuhu khaliluhu, dan Rasulullah adalah kekasihnya dan kecintaannya, al-hadi ila siratal mustaqim, yang beri petunjuk kepada jalan yang lurus, wa da'i ila din qawim, yang menyeru kepada agama yang lurus. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairi nabiyyin. Semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para nabi, wa ali kullin wa sairi salihin, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada seluruh orang-orang yang saleh. Amma ba'du. Jadi Imam Nawawi berkata, faqad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku telah menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh dari mereka rizki dan aku tidak butuh mereka memberi makan kepadaku. Surat Az-Zariyat. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini penegasan dari Allah bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah. Fa haqqun 'alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka wajib bagi mereka untuk serius terhadap tujuan diciptakannya mereka. Untuk serius bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah, tidak lain untuk beribadah. Maka mereka ketika diciptakan harus serius dengan tujuan ini. Ya. Wal i'rad an hududid dunya bizahadah, dan hendaknya berusaha berpaling dari dari bagian-bagian dunia ya, dari urusan-urusan dunia dengan zuhud kepada perkara-perkara dunia. Ya, dengan zuhud ya. Bukan berarti harus meninggalkan dunia, tidak, tapi dia harus punya cara berpalingnya adalah dengan zuhud kepada dunia. Apakah dunia tersebut dia miliki atau tidak dia miliki? Dia harus zuhud terhadap dunia tersebut. Fa innaha daru nafadin la mahalu ikhlad. Karena dunia ini adalah tempat yang akan sirna, bukan tempat untuk keabadian. Wa markabu uburin la manzilu huburin. Hanyalah tempat untuk menyeberang, bukan untuk tempat bersenang-senang, bukan tempat tinggal untuk bersenang-senang. Wa masra'u infisamin la mautinu dawamin. Dan inilah awal dari keterputusan. Ya, karena di dunia, kita sudah di dunia, kita akan terputus suatu saat. Akan terputus dari dunia ini. Begitu kita di dunia, itulah awal dari kita menuju kepada terputusnya kita dengan dunia. Wala mautinu dawami. Dan ini bukan tempat untuk kesinambungan, bukan tempat untuk berkesinambungan di dunia ini. Fa lihadza kana al-aiqadhu min ahliha humul ubbad. Oleh karenanya orang-orang yang sadar, yang terjaga dari penghuni dunia adalah orang-orang yang ahli ibadah. Wa aqallun nasi fiha humuz zuhad. Orang yang paling cerdas dari penghuni dunia adalah orang yang zuhud kepada dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Innama mathal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bi nabatil ardi mimma ya'kulun nas wal anam hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahlu annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun." Disebut tentang ayat, tentang makna ini banyak sekali, yaitu Allah mengatakan sungguhnya perumpamaan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit. Kemudian masuk ke bumi, bercampurlah dengan tumbuhan yang menjadi hijau yang dimakan oleh manusia, ya, banyak tumbuhan, ya, buah-buahan yang dimakan oleh tumbuhan dimakan oleh hewan-hewan ternak, sampai ketika bumi menampakkan keindahannya dengan hijaunya tumbuh-tumbuhan, muncullah bunga-bunga mawar, muncullah keindahan ketika turun hujan, kemudian dilihat segar ya, sehingga orang yang penghuni dunia tersebut menyangka bahwasanya mereka akan mengambil hasilnya, akan memetik buah tersebut. Ataha amruna lailan aw naharan. Tiba-tiba datang perintah kami baik di malam hari ataupun siang hari, maka jadilah semuanya sirna ka'allam taghna bil ams, karena seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi orang yang berpikir. Demikianlah dunia tersebut. Kita lihat sebagian orang dia mengumpulkan dunia ya. Ya kalau dia zuhud tidak ada masalah, dia menggunakan untuk
bersedekah, dia gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyenangkan karib kerabatnya, untuk membahagiakan anak istrinya, tapi dunia tidak masuk di hatinya. Jadi dia kumpulkan, dia menyangka dia akan hidup mewah, dia akan lupa dengan akhirat, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Dia menyangka dia akan bisa menguasai itu semua. Tiba-tiba lenyaplah dia meninggal dunia seakan-akan apa yang dia kerjakan selama ini tidak ada faedahnya sama sekali. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Lagi tenggelam dengan dunia di puncak-puncak keberhasilan, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Wal ayat fi hadzal ma'na katsira, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini mengingatkan bahwasanya dunia hanyalah sementara. Indah dipandang, ya, manis dirasakan, tapi hanya sementara. Tiba-tiba sirna begitu saja. Ya. Ya. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh, ya, orang yang menyampaikan syair ini telah berbuat baik, ya. Sungguh indah perkataannya. Seorang penyair berkata, "Inna lillahi ibadan futana." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khauful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu, ya. Tatkala mereka melihat hakikat dunia dan mereka sadar annaha laysat lihayyin wa tana, mereka sadar bahwasanya dunia bukanlah tempat untuk tinggal. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka menganggap dunia ini seperti lautan yang penuh dengan ombak dan mereka menjadikan amal soleh mereka sebagai perahu atau kapal yang menyelamatkan mereka dari ombak-ombak yang sangat mudah menenggelamkan manusia, ya. Inilah ini syair kalau tidak salah diucapkan oleh At-Turtusi, saya perlu cek lagi. Tapi intinya ini syair dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Yang ditulis oleh para ulama tentang orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang tidak memasukkan dunia dalam hatinya. Mereka menceraikan dunia. Dunia di tangan mereka, tapi mereka ceraikan dunia tersebut, tidak dimasukkan dalam hati mereka. Kenapa? Wa khauful fitnah, mereka takut fitnah. Ini kita bicara zaman dahulu, yang fitnah mungkin tidak sebanyak, ya, berkobar seperti zaman sekarang. Fitnah dengan berbagai macam bentuknya, syahwat dan syubhat dengan berbagai macam sarananya, ya. Nadharu fiha, tatkala mereka melihat tentang hakikat dunia, mereka tahu bahwasanya dunia bukanlah tempat untuk tinggal. Si fulan meninggal, teman-teman kita meninggal, ya. Banyak teman-teman saya di HP namanya masih ada, orang yang sudah tidak ada. Saya kadang lagi searching, saya sedih melihat nama-nama mereka masih tercantum di daftar nomor telepon saya, orang-orang yang sudah tidak ada, ya. Ada di antara mereka yang meninggal dalam kondisi tua dan dalam kondisi muda. Jadi dunia bukan tempat untuk tinggal. Ja'aluha lujjatan, maka mereka menganggap dunia ini hanyalah seperti lautan yang penuh dengan ombak, penuh dengan fitnah. Bagaimana untuk selamat? Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amal-amal saleh seakan-akan seperti kapal yang akan menyelamatkan mereka dari ombak-ombak yang ada di lautan tersebut. Kemudian beliau berkata, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, "Fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu." Jika demikian kondisi dunia yang sebagaimana saya jelaskan, dan kondisi kita dan tujuan kita diciptakan sebagaimana saya jelaskan, yaitu untuk beribadah, fa haqqun 'alal mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar. Maka wajib bagi seorang yang al-mukallaf, yaitu kita yang dibebani untuk beribadah, an yadhhab bi nafsihi madhhab al-akhyar. Hendaknya dia memilih jalan orang-orang terpilih. Dunia akan dia hadapi, banyak pilihan, banyak opsi untuk dia jalani. Mau opsi begini ada, mau opsi begini ada. Tapi kata Imam Nawawi, pilihlah opsi orang-orang yang terpilih, yang cerdas. Wa yasluku maslaka ulil nuha. Kemudian dia menempuh jalan orang-orang yang cerdas. Wal absar, ulil nuha, yang cerdas dan cerdik. Wa yata'ahabu lima asyartu ilai, dan hendaknya dia bersiap dengan apa yang telah aku isyaratkan. Wa yahtammu bima nabbahtu alaihi, hendaknya dia perhatian dengan apa yang telah aku ingatkan. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalik, dan jalan yang terbaik untuk menjalani ini semua, menghadapi fitnah dunia yang berbagai macam ujiannya. Wa arsyadu ma yasluku minal masalik, dan jalan yang paling bagus, yang terbaik, yang paling lurus untuk ditempuh, at-ta'addabu bima sahha anin nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin, adalah kita beradab dengan dalil-dalil yang datang, yang valid, yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, pimpinan seluruh yang awal dan yang akhir. Wa akramis sabiqin wal akhirin, orang yang paling mulia dari seluruh manusia yang pernah awal dan yang akan terakhir, yang akan datang. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan kepada beliau dan juga kepada seluruh nabi. Waqad qala Allah Ta'ala,
dan Allah telah berfirman. Ini tujuan dia menulis buku ini, dia sebutkan. Kita ingin menghadapi dunia, ada petunjuk dari Nabi SAW. Banyak hadis-hadis menjelaskan tentang bagaimana menghadapi dunia dengan berbagai macam ujiannya, berbagai macam fitnahnya. Kemudian beliau berkata, waqad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling tolonglah menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Waqad shahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Wa annahu qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan bagi dia pahala seperti orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi la yahdiyallahu bika kharajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, Allah beri petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau wahai Ali, satu orang saja lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Itu aset atau harta yang paling mewah di zaman tersebut. Makanya Imam Nawawi kenapa tulis buku ini? Dalam rangka untuk membantu kita untuk mendapat petunjuk. Dalam rangka menolong kita, dan dia mengatakan kita disuruh saling tolong menolong. Bentuk pertolongan saya menyiapkan buku ini agar kalian atau kita semua bisa menempuh jalan dengan cara yang benar. Dengan gejolak fitnah dunia yang luar biasa. Maka beliau berkata, "Fara'aitu an ajma mukhtasaran minal ahadithi sahihah." Maka aku akan mengumpulkan mukhtasar, buku yang ringkas. Buku yang ringkas ya. Risalah ini banyak ya. Hadisnya berapa ribu saya kurang tahu, tapi lebih dari 1000 tentunya. Ya. Menurut dia ini buku-buku yang ringkas ya, yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini bukunya 1 jilid segini ya. Ada 6 jilid. 6 jilid Syarah Riyadhus Shalihin, ini jilid pertama ya. Jadi mengumpulkan hadis-hadis mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Yang hadis-hadis tersebut mengandung apa yang menunjukkan, yang merupakan jalan menuju akhirat. Jadi dia membantu kita ini. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah beri dia balasan yang terbaik, membantu kita untuk bisa menempuh jalan yang terbaik dalam menghadapi fitnah dunia. Ya, apalagi di zaman sekarang. Umuhassilan li adabihi al-batinah wa dhahirah. Demikian juga agar bisa memiliki adab-adab ya, baik yang batin maupun yang zahir. Jami'an li targhibi wa tarhib, yang di mana hadis-hadis ini juga mencakup targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan. Wasairi anwa'i adab salikin, dan juga berbagai macam adab-adab yang ditempuh oleh salik. Salik itu orang yang ingin zuhud di atas muka bumi, bagaimana adab-adabnya termaktub dalam buku yang saya tulis ini. Min ahadithi zuhud, tentang hadis zuhud, wa riyadatin nufus, dan juga bagaimana melatih jiwa, ya. Wa tahdhibil akhlaq, hadis-hadis yang akan saya bawakan dalam buku ini juga memanajemen akhlak, bagaimana memanage akhlak seseorang. Wa taharatil qulub wa ilajiha, demikian juga bagaimana mensucikan hati dan bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Wa siyanatil jawarih wa izalati iwijajiha, dan juga untuk menjaga anggota tubuh agar tidak bermaksiat, ya, dan juga menghilangkan kepincangan-kepincangan, kekurangan yang ada pada tubuh. Maksudnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan juga hal-hal yang lain yang merupakan tujuan dari orang-orang yang arif billah, yang berusaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa altazimu fihi alla adhkura illa hadisan sahihan minal wadihat." Dan aku melazimkan diriku pada buku ini untuk tidak menyebutkan kecuali hadis yang sahih, yang jelas, ya. Ini syaratnya Imam Nawawi, dia jadi seluruh hadis dalam Riyadhus Shalihin disahihkan oleh Imam Nawawi. Meskipun nanti ada khilaf, ada ulama yang mendhaifkan, tapi Imam Nawawi ahli hadis. Menurut dia semua hadis yang dibawakan ini dinilai oleh dia adalah hadis yang sahih. Meskipun kenyataannya ada juga hadis yang mungkin lemah menurut pendapat sebagian ulama. Mudhafan ilal kutubi sahihatil masyhurat, dengan saya sandarkan kepada buku-buku hadis yang sahih yang masyhur seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Wa usaddirul abwaba minal Qur'anil azizi bi ayatin karimat, dan selalu kalau aku buka bab baru, aku bawa pertama kali buka dengan, setiap aku menulis suatu bab, aku buka dengan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim, dengan ayat-ayat yang mulia. Wa washihu ma yahtaju ila dhabti aw syarhi ma'nan khafiyyin binafaisi minat tanbihat. Demikian juga kalau ada perkara yang perlu dijelaskan, perlu dikasih harokat, aku akan jelaskan. Kalau ada makna yang asing, aku jelaskan dengan
disertai dengan peringatan-peringatan tambahan yang baik yang diperlukan. Wa idza qultu fi akhir hadis, jika aku berkata di akhir hadis muttafaqun alaih maknanya fa maknahu rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau saya bilang di akhir hadis muttafaqun alaih maksudnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau berkata di penutup mukaddimah beliau, wa arju in tamma hadzal kitabu an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Dan aku berharap jika buku ini telah selesai maka dia akan menjadi penggiring ya kepada orang-orang yang perhatian terhadap kebaikan-kebaikan. Ya, ingin mencari kebaikan, buku ini akan menuntun hajizan lahu an anwa'il qaba'i wal muhlikat, dan buku ini akan menghalangi dia dari berbagai macam perkara-perkara buruk dan dari berbagai macam dosa-dosa yang membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u li, dan aku meminta kepada saudaraku yang mengambil manfaat dari buku ini agar mendoakan aku. Wali walidayya, dan juga mendoakan kedua orang tuaku. Wa masyayikhi, dan mendoakan kepada guru-guruku. Wa sa'iri ahbabina, dan berdoakan kepada seluruh sahabat kawan-kawanku. Wal muslimina ajma'in, dan juga mendoakan kaum muslimin seluruhnya. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan hanya kepada Allah lah aku bersandar. Wa ilaihi tafwidhi wa istinadi, dan kepada Allah lah aku menyerahkan segala urusanku dan penyandaranku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan dialah cukuplah Allah bagiku dan dia tempat penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya tidak ada upaya kecuali dengan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang mengingatkan kita dengan bahwasanya pentingnya untuk zuhud di atas muka bumi ini, betapa bergejolaknya fitnah dunia. Ini padahal penulisnya entah abad keberapa dahulu ya. Apalagi zaman sekarang di abad ke-15 ya. Dengan berbagai macam sarana maksiat ya. Bebas dan terbuka, mudah diakses oleh siapa saja, maka seorang lebih waspada lagi. Ya. Hal-hal dunia yang menggiurkan, kehidupan glamor dan yang lainnya sangat mudah menjerumuskan orang dalam dunia dan lupa dengan akhirat. Hilang zuhud dari hatinya, hatinya dipenuhi dengan dunia, orientasinya selalu dunia, pemikirannya selalu dunia. Dia lupa bahwasanya dia hanya hidup sementara. Tiba-tiba maut menjemputnya tanpa dia sadari. Taib, para pemirsa, ikhwan dan akhwat, Majelis Taklim Qalbun Salim BSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah. Babul Ikhlas, babun al-ikhlasu wa ihdharun niyyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam segala perkataan, wal aqwa, dalam segala amalan, wal aqwal, dalam segala perkataan, al bariza wal khafiyah, baik yang nampak maupun tersembunyi. Ini judul bab luar biasa. Bab tentang ikhlas. Kapan ikhlasnya? Dalam semua perkataan dan perbuatan, yang nampak maupun tersembunyi. Dalam seluruh perkataan, yang nampak maupun tersembunyi. Baik amalan zahir maupun amalan hati. Baik perkataan zahir maupun perkataan hati. Ya. Semuanya hendaknya ikhlas dan menghadirkan niat. Ya, ini bab yang sangat agung, yang hendaknya seorang benar-benar perhatian terhadap bab ini. Karena ini berkaitan dengan diterima amal dia atau tidak. Tentang besar kecilnya pahala yang dia dapatkan, ya, tergantung dengan hal ini. Ikhlas wa ihdharun niyyah. Ikhlas dan menghadirkan niat. Ilmu mengatakan dalam segala hal, dalam perbuatan yang nampak tersembunyi, tatkala engkau sedang di hadapan orang, tatkala sedang bersendirian, tatkala kau sedang di rumah bersama istrimu, bersama anak-anakmu, bagaimana perbuatanmu. Ya. Demikian juga perkataanmu di hadapan orang banyak maupun perkataan dalam hatimu. Demikian juga dalam tulisanmu, dalam komentarmu. Semuanya hadirkan niat. Kalau kau benar-benar zuhud, ingin orientasi akhirat, hadirkan niat dalam segala hal. Kita ngobrol dengan kawan, hadirkan niat. Saya ingin menyenangkan kawan. Menghabiskan waktu yang bermanfaat. Ya. Sudah lama tidak ketemu, menyenangkan hatinya untuk menumbuhkan rasa persaudaraan. Kita ngobrol aja, kita bisa niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bercanda saja, kita bisa niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi duduk sama anak-anak, kita ngobrol sama anak-anak, kita peluk ya. Orang enggak ada yang lihat, enggak perlu kita pamer-pamer kalau kita sayang sama anak. Sama istri, kita elus kepalanya, kita elus rambutnya ya. Kita cium keningnya ya. Enggak perlu kita bilang sama orang tua ya. Kita pijit kakinya, misalnya kita ngobrol bercengkerama sama orang tua. Tidak ada yang tahu. Orang-orang tidak tahu. Tapi hadirkan niat ketika itu. Hadirkan niat. Dan banyak amal soleh, banyak amal-amal perbuatan yang
Yang akhirnya kita bisa dapat pahala kalau kita hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan penting dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nanti mungkin akan beliau bahas tentang hal-hal bagaimana niat memiliki pengaruh yang luar biasa dari sisi diterima amal atau tidak, dan dari sisi amal terus menjadi amal soleh atau tidak, dari sisi juga pahalanya besar atau kecil, semuanya kembali kepada niat. Sebagaimana janji beliau mengatakan kalau saya bikin bab, saya akan buka dengan ayat-ayat Allah, baru kemudian saya bawakan hadis-hadis. Beliau buka bab pertama, bab ikhlas, dengan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa yaitu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Karena hanif, ya, hanif adalah condong, ya. Condong yaitu jauh dari, dan condong mendekat kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Banyak orang menafsirkan hanif dengan lurus. Yang lebih tepat hanif secara bahasa adalah condong. Ahnaf disebut orang ahnaf, itu juga kakinya condong, ya, tidak lurus tapi bengkok, ya. Sehingga dikatakan hanif artinya bengkok, yaitu bengkok menuju kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan, ya. Ya, jauh daripada kesyirikan. Condong menuju tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Ya. Ini ayat menunjukkan bahwasanya pentingnya ikhlas, karena mereka tidak diperintahkan hanya sekedar ibadah. Kita ini tidak disuruh hanya beribadah tok, tetapi beribadah dengan ikhlas. Kalau Anda beribadah tidak ikhlas, Anda tidak diperintahkan untuk beribadah tidak ikhlas. Anda diperintahkan ibadah dengan paketnya harus ikhlas. Kalau Anda beribadah tidak ikhlas, bisa jadi bumerang bagi Anda. Kita kalau beribadah tidak ikhlas, bisa jadi bumerang bagi kita. Oleh karena yang Allah perintahkan, ibadah disertai ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan syarat mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama kepada Allah. Hunafa, condong kepada tauhid, menjauhi segala sebab kesyirikan. Sebab-sebab riya, sebab-sebab ujub, jauhi. Wa yuqimus shalah, dan seterusnya. Ya. Ini ayat tentang peringatan. Kita saya ulangi, tidak sekedar hanya disuruh untuk beribadah, tapi beribadah harus dengan paketnya, itu dengan ikhlas kepada Allah. Allah berfirman, wa qala ta'ala, Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan-hewan yang mereka sembelih. Wala dima'uha, demikian juga darah-darah yang hewan yang mereka sembelih tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, dan yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Jadi benar kita diperintahkan untuk menyembelih onta, menyembelih kambing. Semakin besar ontanya, semakin besar pahalanya. Semakin gemuk kambingnya, semakin besar pahalanya, semakin mahal. Tapi Allah ingatkan, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya. Yang sampai kepada Allah bukan darah yang kau alirkan ketika kau menyembelih, tapi takwa. At-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati. Itu takwa itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ketika kau beribadah, ya. Yang seorang terpedaya dengan besarnya apa yang dia lakukan, tapi dia tidak memperhatikan gerak-gerik hatinya. Seorang berusaha, ya, dia memperhatikan kambing yang dia ingin sembelih, sapi yang besar yang dia sembelih, tapi yang lebih penting dia perhatikan hatinya, karena bukan itu yang sampai kepada Allah. Itu semua tidak ada manfaatnya kalau tidak ada takwa. Karena yang Allah perintahkan sebagaimana ayat pertama adalah ibadah disertai dengan keikhlasan. Ya, takwa hahuna, kata Nabi, takwa tempatnya di hati. Maka Allah ingatkan yang penting adalah keikhlasan, sehingga daging-daging tersebut dan darah-darah tersebut yang dialirkan karena Allah bermanfaat, berpahala bagimu, ya. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang dalam hatimu, dadamu, au tubuduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamullah. Allah Maha mengetahui. Kalian sembunyikan atau tampakkan sama saja bagi Allah. Kata Allah, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzati sudur. Kalian sembunyikan perkataan kalian atau kalian ucapkan dengan terang-terangan, sama saja. Innahu alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Dan ini peringatan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala menukil firman Allah Subhanahu wa taala agar kita bermuamalah dengan Allah muamalah hati. Ya, ikhwan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun hati kita ini Allah tahu, kita ikhlas. Meskipun kita enggak ngomong sama orang tahu.
Kita nggak ikhlas. Meskipun ngomong sama orang, kita tulis di Facebook, kita tulis di share di YouTube, share di Instagram, saya ikhlas, percuma. Allah bermuamalah dengan hati kalian. Kalau ada riya, meskipun tersembunyi dalam relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Kalau ada ujub, tersembunyi dalam relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Kita ini sering bermuamalah dengan zahir, ya, lupa bahwasanya Allah itu bukan hanya bermuamalah dengan apa yang nampak dari kita, tapi Allah juga bermuamalah dengan apa yang kita sembunyikan. Apa yang kita sembunyikan sama dengan apa yang kita ungkapkan, tidak ada bedanya bagi Allah. Wal in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah kalian mau sembunyikan, kalian tampakkan, Allah tahu. Allah tahu. Makanya yang penting jadi sering berusaha kita beramal saleh, yang penting Allah tahu niat saya baik. Sudah selesai. Enggak perlu pengakuan manusia, enggak perlu like dari orang-orang, enggak perlu, sudah. Allah sudah tahu saya niat baik. Sebagaimana Allah melihat saya ketika saya beramal, Allah juga melihat hati saya ketika saya sedang beramal. Ya. Orang yang seperti ini, dia akan fokus dengan muraqabatullah, dia akan fokus dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia terhadap apa yang dia lakukan. Yang penting Allah tahu saya benar lurus, maka alhamdulillah. Yang kita tahu khawatirkan ketika kita asal beribadah, asal beraktivitas, asal bersedekah, kita tidak perhatikan hati kita. Ternyata berkecamuk dalam hati kita ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, dan kita tidak peduli, kita jalan terus. Stop dulu ya akhi, mahlan, stop dulu. Ya, stop dulu. Perhatikan, cek dulu niatmu. Agar ingat bahwasanya yang dinilai oleh Allah, yang sampai kepada Allah, bukan harta yang kau keluarkan, bukan kambing yang kau sembelih, bukan sapi yang kau sembelih. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi ketakwaan yang ada pada dirimu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tampakkan, kau sembunyikan, ya Allah tahu. Ini ayat-ayat yang memperingatkan kita tentang pentingnya kita untuk memperhatikan masalah hati untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berusaha menjelaskan dalil yang dibawa oleh Imam Nawawi dengan tidak panjang lebar. Ini saya rasa syarah yang singkat, tapi mudah-mudahan sampai pada tujuan maksudnya ya. Kalau Syekh Utsaimin, masya Allah, rahimahullah, beliau menjelaskan dengan detail ya. Karena saya ingin buku ini, saya ingin baca seluruhnya, dan saya ingin antum juga bisa mendengar apa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini, karena bermanfaat bagi diri kita seluruhnya. Taib. Hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an amirul mu'minin, hadis yang masyhur tentang hadis sunniyah. Wa an amirul mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Du'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Umar bin Khattab ini adalah amirul mu'minin dan dia Quraisy, tapi dia kembali kepada bin Adi, yaitu al-Adawi. Makanya nisbahnya al-Qurashi al-Adawi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya dari Mekah menuju Madinah kepada Allah dan Rasulnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk yang dia dapatkan, au imra'atin yankihu, atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, disepakati akan kevalidan hadis ini. Rawahu Imam al-Muhadditsin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, imamnya para ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Kunyahnya Abu Abdullah. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Yang kedua diriwayatkan juga oleh Imam Muslim yang kunyahnya Abu Husain, namanya Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Fi sahihaihima, diriwayatkan dalam dua buku mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, alladaini huma asahul kutubil musannafah. Yang kedua buku tersebut adalah buku-buku hadis yang paling sahih yang pernah dituliskan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kita akan syarah ringkas hadis ini. Di sini masyhur, bahkan sudah saya syarah berulang-ulang dalam
syarah Arba'in Nawawi, tapi saya ingin menyampaikan poin-poin yang penting saja. Yang pertama, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Intinya amal pasti ada niatnya. Kita ini kalau disuruh beramal tanpa niat sulit. Kecuali orang gila, kecuali orang sedang linglung. Asalnya kita mau apa saja pasti ada niatnya. Saya angkat HP ini, saya ada tujuan mengangkat HP ini. Saya pergi ke kamar ada tujuan, mungkin mau tidur, mau apa. Saya ambil air minum ada niat. Apa yang saya lakukan, semua ada. Kita semua melakukan pasti ada niatnya. Makanya kalau dikatakan kalau seorang dibebani dengan suatu perbuatan tanpa niat sulit. Yang bisa melakukannya orang gila, mungkin dia berbuat tanpa niat, atau orang sedang linglung, dia berjalan tanpa dia sadari kemana. Tahu-tahu dia nyentuh ini, tahu-tahu dia jalan kemana. Tapi dasarnya kita manusia, Rasulullah jelaskan, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu pasti ada niatnya. Antum ngomong ini ada niatnya, antum melakukan ada niatnya, antum tulis ini pasti ada niatnya. Enggak mungkin tanpa niat. Pasti ada tujuan maksudnya. Pasti ada tujuan yang membuat antum untuk berkata, untuk bergerak, untuk berkomentar, untuk menulis, untuk bersikap. Semuanya ada tujuannya. Al-a'mal di sini umum. Innamal a'mal, al-a'mal di sini umum, ada alif lam yang menunjukkan masuk dalam isim jama' ya, menunjukkan keumuman, mencakup seluruh amalan. Baik amalan jawarih ya, badan maksudnya, yang nampak maupun tersembunyi. Zahir dan batin, maupun amalan lisan yang nampak tersembunyi, maupun amalan hati. Maupun amalan hati. Semuanya termasuk dalam amalan. Hati-hati. Ya, semuanya ada niatnya. Semua ada niatnya. Oleh karenanya yang tadi yang menakjubkan San'ani ketika mengomentari di sini dalam kitabnya Al-Uddah, dia menyebut tentang bahwasanya ini mencakup seluruh amalan, termasuk amalan hati, termasuk berfikir. Orang berfikir ada tujuannya. Di antara yang menunjukkan akan hal ini adalah seperti Allah menyebut kisah Al-Walid ibn al-Mughirah yang sangat kaya raya, yang mencela Al-Quran. Allah berkata, innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adabara wa istakbar, faqala in hadha illa sihru yu'thar, in hadha illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar. Al-Walid ibn Mughirah innahu fakkara wa qaddar, dia berfikir dan dia menetapkan apa yang harus dia ucapkan tentang Al-Quran. Orang bilang, wahai Walid Mughirah, ucapkanlah sesuatu tentang Al-Quran agar orang meninggalkan Muhammad. Gimana caranya? Ucapkan sesuatu tentang Al-Quran yang dengan perkataan tersebut kau membuat orang-orang lari dari Al-Quran, lari dari Muhammad. Maka dia mikir, innahu fakkara wa qaddar. Dia mikir, subhanallah, dia mikir itu jangan jelek. Sehingga apa yang kita lakukan, jangankan kita menggoyangkan tangan, jangankan kita melangkahkan kaki, kita ngomong pasti ada tujuannya. Kita mikir pasti ada tujuannya. Kita duduk saya mikir-mikir apa ada tujuannya, kita mikir. Makanya memikir aja itu terkadang bisa berpahala. Tergantung mikirnya tujuannya apa. Al-Walid ibn Mughirah dia berpikir gimana cara mencela Al-Quran. Akhirnya mengatakan, faqala in hadza illa qaulul bashar. In hadza illa sihru yu'thar. Kata dia ini perkataan manusia, ini hanyalah sihir yang dipelajari. Dia mengatakan Al-Quran adalah karangan manusia dan sihir. Tapi ucapan dia tersebut merupakan natijah atau hasil dari pemikirannya. Pemikiran itu juga ada tujuan. Jadi Nabi mengingatkan innamal a'malu binniyat, amalan semua pasti ada tujuannya. Nah, terus yang kedua Nabi ingatkan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing berdasarkan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kembali. Seorang niatnya untuk apa nih? Dia berpikir niatnya apa? Kita duduk, makanya di antara amalan terbaik adalah tafakkur. Tafakkur. Niatnya untuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila." Allah memuji orang-orang bertafakkur. Karena dia bertafakkur untuk mengagungkan Allah. Ya. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berfikir. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, itu orang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, dalam kondisi berbaring, wa yatafakkarun, dan merenungkan. Tentang apa? Tentang fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit dan bumi yang sangat dahsyat. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan Allah sehingga mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Allah, kau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia, dengan asal-asalan. Enggak. Ada tujuannya. Dia tafakkurin dapat pahala. Maka berpikir tidak sembarang. Makanya dikatakan kepada Ummi Darda,
Ma afdhalu ibadat Abi Darda? Apa sih ibadah yang paling agung dilakukan oleh Abu Darda, yang paling afdal? Kata Ummu Darda, at-tafakkur wal i'tibar. At-tafakkur, Abu Darda sering bertafakkur. Ini saya ingin ingatkan bahwasanya ini penting untuk kita ketahui. Makanya tadi saya katakan Imam Nawawi mengatakan tentang bab ikhlas wa ihdharun niat. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, dalam segala perkataan yang nampak maupun tersembunyi. Artinya segala tingkah laku kita, segala pemikiran kita, segala perkataan kita itu bisa merupakan ladang untuk mendapatkan pahala. Tergantung niat kita apa. Niat apa kita berbuat, niat apa kita, saya ke sana ngapain? Saya ikut pengajian ngapain? Saya pergi ngelayat jenazah ngapain? Makanya ketika ada seorang dikatakan kepada seorang, "Ala tahdurul janazah? Tidakkah kau hadir jenazah, ngelayat jenazah?" Kata dia, "Sebentar, hatta ukhdirun, sampai saya hadirkan niat." Saya ikut melayat jenazah kenapa? Karena Allah atau karena enggak enak, karena pekewu? Allah Maha tahu. Ya. Maka seorang waspada dan berusaha untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Kita kembali, innamal a'malu binniyat, setiap amalan, perkataan, perbuatan, pikiran pasti ada niatnya. Dan ingat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setelah itu Rasulullah beri contoh. Rasulullah beri contoh suatu amalan yang agung, namun ternyata bisa beda pahalanya gara-gara berubah niat. Rasulullah berbicara tentang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Perbuatan hijrah menuju Madinah. Ternyata niatnya ada yang benar, ada yang tidak benar. Faman kanat hijratu ila Allah wa Rasulih, barang siapa yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa Rasulih, maka dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pahalanya besar. Wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihu, atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di sini ini sampel yang diberikan oleh Nabi tentang suatu amalan yang luar biasa. Hijrah adalah amalan luar biasa, ya, pahala yang sangat besar, ya. Sebab makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Amr bin As, "Ala ta'lamu ya Amr, annal hijrah tahdimu ma kana qablaha." Wahai Amr, tidakkah kau tahu bahwasanya hijrah bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Oleh karenanya golongan manusia terbaik dari umat ini adalah muhajirin, baru kemudian ansar, karena telah berhijrah. Hijrah pahala besar, masih tersendiri. Tapi intinya kalau niatnya benar, amalan satu, tapi ternyata statusnya berbeda. Yang buat statusnya berbeda adalah niat. Yang satu berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan kota Mekah, tanah kelahirannya, kampung di mana dia berbesar di kampung tersebut. Ya, dia meninggalkan karib kerabatnya, tapi karena Allah dan Rasulnya, maka dia melakukan ibadah yang sangat agung. Pembahasan hijrah tentu pembahasan tersendiri. Tetapi ibadah yang sangat agung ini menjadi tidak bernilai ketika niatnya duniawi. Wa man kana hijratu ilid dunya yusibuha. Dia berhijrah karena untuk mencari dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka dia mendapat apa yang dia inginkan. Perhatikan ikhwan, saya ingin sampaikan poin yang disinggung oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Bahwasanya seorang berhijrah dari Mekah untuk menikah dengan wanita di Madinah boleh-boleh saja. Saya pergi meninggalkan misalnya Jakarta, saya pergi ke Sulawesi atau saya pergi ke Bandung untuk menikahi seorang wanita misalnya, boleh-boleh saja. Ya. Seorang pergi dari Mekah menuju Madinah untuk berdagang boleh-boleh saja. Itu bukan perkara yang haram. Tetapi ketika dia menampakkan seakan-akan dia, ini tercelanya di mana? Tercelanya seakan-akan dia ada sedang berhijrah, ternyata ada niat duniawi menjadi tercela. Kalau asalnya dia pergi dari Mekah menuju Madinah, memang dia nampakkan saya ingin duniawi, suatu yang wajar, bukan perkara yang haram. Seorang dari Mekah menuju Madinah ingin berdagang, seorang dari Mekah menuju Madinah untuk menikah. Tapi tercela di sini adalah dia menampakkan dirinya karena niat seakan-akan amal soleh, ternyata niatnya duniawi. Ini yang tercela, menjadikan dia tercela. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bilang, seorang pergi meninggalkan satu Mekah, misalnya ada seorang dari tempat kemaksiatan, dia pergi ke tempat yang baik, niatnya untuk dagang, ya boleh, nggak ada yang larang. Dia pergi ke tempat yang baik, ada wanita solehah, dia tinggalkan tempat maksiat, dia pergi ke sana ada wanita soleh ingin nikahi, boleh, nggak ada masalah. Ya, itu hal yang boleh. Kenapa di sini tercela? Tercela karena dia menampakkan dalam bentuk seakan-akan casingnya, seakan-akan sedang berhijrah dengan hijrah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata dalamnya karena dunia. Ini peringatan bagi kita, betapa banyak kita casingnya seakan-akan mantap. Casingnya dai dakwah, ternyata dalamnya adalah mencari dunia. Casingnya DKM, pengurus pengajian, majelis taklim, ternyata untuk apa? Dunia. Dan dunia itu banyak, bukan cuma duit. Dunia itu duit. Dunia itu sanjungan, pengakuan, pujian, ini semua dunia semua. Ya.
semua dunia. Ini contoh sederhana bagaimana suatu amal, ya, suatu amal ternyata yang agung bisa berubah statusnya karena niat yang berbeda. Yang satu karena Allah maka mulia, yang satu karena dunia maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembahasan ini sangat panjang, ditulis buku tentang hadis ini, tapi ini saya ingin katakan tadi, saya ingin menyampaikan dengan singkat. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Syekh Utsaimin luas membahas tentang macam-macam hijrah, tapi saya itu tambahan keilmuan, tapi saya ingin menyampaikan tentang poin niatnya. Saya ingin menyampaikan pada inti daripada hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Tapi hadis kedua, wa an ummil mu'minin, dari ummul mu'minin, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummi Abdullah, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jayshunil Ka'bata, ada suatu pasukan menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ketika mereka sedang berada di suatu tanah yang datar, tanah yang luas, ya. Bi Baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ditenggelamkan mereka seluruhnya dalam bumi dari yang pertama sampai akhir. Rasulullah cerita tentang ada suatu pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, semuanya ditenggelamkan dalam bumi. Seperti Qarun ditenggelamkan dalam bumi, ya. Awal sampai akhir, pasukan besar. Qalat ya Rasulullah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan seluruhnya, di antara mereka ada orang-orang pedagang, ya. Wa man laisa minhum, juga bukan dari orang-orang pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya akan dibenamkan dari awal sampai akhir. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari. Namun riwayat ini riwayat dalam lafal Bukhari. Taib, Rasulullah bercerita tentang suatu pasukan yang menyerang Ka'bah. Dalil-dalil yang datang kepada kita tentang penyerangan Ka'bah yang saya dapati ada tiga pasukan atau tiga kondisi yang dilakukan penyerangan Ka'bah. Yang pertama yang Allah sebut dalam surat Al-Fil tentang Raja Abrahah yang menyerang Ka'bah. Mereka kemudian diserang oleh kumpulan burung-burung yang melemparkan batu yang panas kepada mereka sehingga mereka tewas seluruhnya. Sebagian mereka buta dan sebagiannya mereka cacat. Abrahah sendiri tewas. Ya, intinya ini sudah kita bahas dalam tafsir surat Al-Fil. Ini yang sampai kepada kita tentang penyerangan Ka'bah. Kemudian Rasulullah juga sebutkan di akhir zaman sebelum hari kiamat ada seorang dari Habasyah berwarna hitam, berkulit hitam, kemudian kakinya agak bengkok, kurus, kemudian dia mencongkel Ka'bah. Ka'bah dijatuhkan satu demi satu. Itu di penghujung hari kiamat tatkala sudah tidak ada yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'bah pun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'bah dihancurkan. Di antara dua kejadian ini ada kejadian yang ketiga di tengah-tengah di antara kedua kejadian ini, yaitu kejadian di masa depan, suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Mereka sudah berkumpul pasukan di suatu lapangan yang datar, tiba-tiba mereka ingin menyerang Ka'bah, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam bishawab. Bukan kita bicara tentang hal itu, yang kita inginkan bicara tentang apa faedah dari hadis ini berkaitan dengan niat. Perhatikan di sini, Rasulullah SAW berkata, Yaghzu jayshunil Ka'bah. Ada suatu pasukan ingin menyerang Ka'bah. Tatkala mereka di satu dataran yang luas, yukhsafu bi awwali wa akhir, jadi mereka ditenggelamkan. Aisyah cerdas. Dia tahu bahwasanya pasukan tersebut berbagai macam model. Maka dia bertanya, ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, kaifa, bagaimana dibenamkan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana ditenggelamkan seluruhnya? Di situ ada orang-orang yang dipaksa. Wa fihim aswaquhum. Wa man laysa minhum, di antara mereka ada orang-orang yang dipaksa karena ini menjumpai pasukan besar, semuanya dipaksa suruh nyerang Ka'bah. Yang tidak mau ikut dipaksa. Orang-orang soleh pun disuruh ikut. Orang-orang pasar yang bukan prajurit disuruh ikut. Aisyah mengatakan ini pasukan besar, ada orang-orang yang dipaksa ya Rasulullah. Mungkin ada orang baik juga dipaksa. Tapi kenapa mereka dibenamkan seluruhnya? Rasulullah SAW mengatakan demikian aturan Allah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Makanya di seluruhnya dibenamkan. Kata Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada suatu fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim saja. Semuanya kena. Tetapi bukan berarti semuanya kena, semuanya neraka, tidak. Allah Maha Adil. Akan dibangkitkan. Makanya setelah itu Nabi mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya akan dibenamkan dari awal sampai akhir. Sebagaimana kita terkadang bencana,
terkadang musibah, semuanya kena. Bukan cuma pelaku maksiat. Terkadang sebabnya pelaku maksiat sekelompok orang. Tapi yang kena rame-rame, yang baik maupun yang tidak baik maupun yang baik. Ya, itu sunnatullah seperti itu. Tapi ada pembedaan pada hari kiamat kelak. Kata Allah, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Artinya apa? Dalam pasukan tersebut, berbagai macam niat berkecamuk dalam pasukan. Ada yang niatnya benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah, ada yang niatnya setengah-setengah, ada yang niatnya ingin menyenangkan, dia tidak ingin menghancurkan Ka'bah tapi menyenangkan sang pemimpin. Ada niat karena terpaksa, tidak ingin, benci kalau disuruh menghancurkan Ka'bah. Niat mereka macam-macam. Ada di antara mereka orang soleh. Semuanya berbagai macam model, ditenggelamkan seluruhnya. Namun perbedaan terjadi pada hari kiamat kelak, dibangkitkan berdasarkan niatnya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah, niat sangat penting. Menunjukkan manusia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Jadi kita lihat seorang, Masya Allah, ternyata niatnya buruk, ya dibangkitkan berdasarkan niatnya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terpedaya dengan penampilan zahir. Kita enggak tahu tentang niat, justru manusia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Ini faedah utama dari hadis ini. Tapi yang terakhir, hadis terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk berjihad maka berjihad, berangkatlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa ma'nahu, kata Imam Nawawi, maknanya la hijrata min Makkah, tidak ada hijrah lagi dari Mekah, li annaha sarat darul Islam, karena Mekah menjadi negeri Islam. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, walakin niyatun jihadun wa niyah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk berperang maka berperanglah, berangkatlah berperang. Kemudian Imam Nawawi berkata, la hijrata min Makkah, maksud tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, artinya tidak ada hijrah dari kota Makkah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah atau yang lainnya, karena Makkah akan sudah menjadi negeri Islam. Hadis ini menjelaskan hijrah adalah ibadah yang agung, terutama hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tetapi setelah Fatu Makkah, tidak akan pernah lagi ada hijrah dari Mekah. Karena hijrah diantaranya adalah berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu diantara bentuk hijrah. Berpindah dari negeri Islam, negeri kufur menjadi negeri Islam. Di zaman Nabi, Mekah adalah negeri kufur. Dikuasai oleh orang Quraisy. Kaum muslimin disiksa, diintimidasi, dibunuh. Sehingga mereka harus meninggalkan Mekah, kampung halaman mereka yang sangat mereka cintai, tempat berdagang mereka, tempat mencari dunia mereka. Disitulah keluarga mereka harus tinggalkan. Meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Dan ibadah mereka, ibadah hijrah, pahala yang sangat luar biasa. Namun ketika Mekah pada tahun 8 Hijriah dikuasai oleh Nabi, terjadilah Fatu Makkah, maka Mekah dikuasai oleh Nabi SAW, jadilah Mekah menjadi negeri Islam. Ketika Mekah menjadi negeri Islam, tidak lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah, karena Mekah juga negeri Islam. Maka tertutuplah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tidak ada lagi. Makanya la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah menuju tempat yang lain ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya Mekah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya. Karena Nabi mengatakan la hijrata, tidak ada hijrah dari Mekah lagi, karena Mekah sudah akan menjadi negeri Islam. Seterusnya. Tetapi yang tersisa, walakin jihadun wa niyatun. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, akan tapi kalau kalian ingin mendapatkan pahala hijrah, masih ada cara yang lain. Pahala hijrah dari Mekah menuju Madinah, masih ada cara yang lain. Caranya bagaimana? Dengan berjihad. Dengan berjihad. Jihad terbuka. Akan ada jihad ya. Jika sesuai dengan aturan, dengan syarat-syaratnya, maka akan ada jihad. Sampai hari kiamat akan ada jihad. Ya. Ya. Tapi ada yang mengatakan jihad wa niyah, yang penting jihad tapi dengan niat yang tulus. Makanya Nabi gandengkan, walakin jihadun wa niyah, itu jihad serta dengan niat yang tulus. Karena jihad tanpa niat enggak ada nilainya. Seorang yang berperang murni hanya untuk marah-marah, untuk menunjukkan keberaniannya, untuk menolong sukunya tanpa ada nilai keislaman, maka tidak ada faedahnya. Hanya sekedar membela negerinya tanpa ada nilai keislaman, enggak ada nilainya. Harus sertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man qatala hamiyatan, ya Rasulullah, yang berjihad untuk karena membela sukunya. Man qatala ghadbanan, ada orang yang berperang karena marah ya Rasulullah. Man qatala liyura makanhu, ada orang yang berperang supaya orang tahu bagaimana kedudukannya.
Man qatala syaja'ah, ada orang berperang untuk menunjukkan keberaniannya. Man qatala liyuzkar, ada orang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara yang semua itu yang termasuk di jalan Allah? Kata Nabi cuma satu. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Barang siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, maka itu yang jihad. Itu yang jihad syar'i. Itu yang berpahala. Ya. Berperang hanya sekedar membela negeri tanpa ada niat karena kalau Allah Subhanahu wa taala enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya, bukan nilai jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang berperang, misalnya negeri kita, negeri Indonesia kita bela karena ini negeri kaum muslimin, diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang notabene rata-rata orang Islam, ya, agar orang Islam bisa beribadah dengan tenang, agar kalimat Allah bisa tegak di bumi pertiwi ini. Kalau niatnya seperti itu baru dikatakan dia jihad. Kalau yang sekedar hanya duniawi murni, hanya sekedar saya orang Indonesia murni, maka itu tidak bernilai pahala. Ya. Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan jihad fisabilillah. Ya, itu bukan jihad fisabilillah. Maka harus tanamkan dalam hati kita kalau kita berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Anda kata Imam Nawawi ingin mendapatkan pahala hijrah seperti Mekah, dari Mekah ke Madinah, meskipun hijrah meninggalkan kota Mekah sudah enggak ada lagi setelah Fatu Mekah, tapi ada cara lain, di antaranya berjihad dengan niat yang tulus. Dengan niat yang tulus. Demikian juga sebagian ulama menafsirkan waniyah. Ini juga tafsir Imam Nawawi. Seakan-akan ada dua amalan nih yang bisa bernilai seperti jihad. Yang bisa bernilai seperti hijrah. Jadi kan hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tertutup. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan pahala ini? Ada dua, jihad dan niat. Ada yang menafsirkan satu kesatuan. Jihad ini satu kesatuan yang tadi saya sebutkan, jihad harus dengan ikhlas. Ada yang menafsirkan jihad sendiri, niat juga. Di antaranya niat, selalu berniat baik. Meskipun di antaranya niat berjihad. Ya, kata Nabi SAW, man mata, ya, walam yaghzu, walam yuhadits nafsahu bil jihad, mata ala syu'batin min syu'abin nifaq. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah berjihad dan dia tidak pernah membetikan hatinya untuk berjihad, maka dia meninggal dalam kemunafikan. Orang harus punya niat, saya ingin berjuang ya Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun ya. Dengan pedang, dengan harta, dengan lisan, dengan tulisan membela Islam, dia berniat untuk membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia meninggal dalam kondisi kemunafikan. Salah satu cabang kemunafikan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, man talaba syahadah, barang siapa yang berniat untuk mencari pahala mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala serius, ya, ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyihi, maka dia akan mendapatkan pahala syahada meskipun meninggal di atas tempat tidurnya. Meskipun dia tidak berperang secara fisik, tapi kalau niatnya tulus, dia juga akan mendapatkan pahala jihad. Itu maksudnya. Kemudian kata Nabi, wa idza stunfirtum fanfiru, jika ini salah satu kata Nabi, wa idza istunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk berperang maka peranglah. Ini maksudnya kondisi jihad yang wajib, di antaranya jihad yang wajib jika pemerintah menyuruh, menugaskan kamu harus perang membela negeri, ya. Kita niatkan karena Allah, maka itu hukumnya wajib karena negeri harus dibela, negeri kaum muslimin harus dibela. Di antara yang menunjukkan jihad wajib, di antara jika diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad, maka hukum jadi wajib. Yang diperintahkan jadi wajib, yang tidak diperintahkan tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ada beberapa bentuk jihad menjadi fardhu ain, menjadi wajib. Di antaranya jika diperintahkan oleh penguasa, dan jika di antaranya kemudian musuh datang menyerang, dia harus membela diri, maka itu juga jihad yang wajib, ya, atas dirinya. Tapi yang jadi perhatian kita pada hadis ini adalah Nabi mengatakan walakin jihadun wa niyyah. Seorang bisa mendapatkan pahala seperti pahala hijrah jika memiliki niat yang benar, niat dalam berjihad atau niat kebaikan secara umum. Barang siapa, ini dalil bahwasanya barang siapa yang punya niat baik dapat pahala meskipun dia belum melakukan, karena Nabi menyendirikan niat. Niat itu beda dengan amalan beda. Sekarang Nabi mengatakan niat yang baik, ya, sudah merupakan pahala tersendiri. Meskipun belum action, masih niat yang baik sudah mendapatkan pahala sendiri. Ya. Makanya seorang berusaha senantiasa untuk berniat baik. Tidak ada salahnya kita berniat baik. Kita azam meskipun tidak berhasil. Kita punya niat baik, Allah sudah catat. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.